الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الحاضرون معاشر المسلمين والمسلمات جماعة عيد الفطر رحمكم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hadirin wal hadirat para jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam hingga sampai saat sekarang ini, suara alunan takbir, tasbih, tahmid dan tahlil menggema di seluruh penjuru dunia. Ini merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas kemenangan besar yang kita peroleh. Karena apa? 1 bulan penuh sebelumnya kita sudah melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab itu kita bersyukur dengan banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari rayamu dengan takbir. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari nan fitri ini kita sama-sama dapat berkumpul dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Maka oleh sebab itu syukur ini harus kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga di antara kita di momen Idul Fitri ini, banyak di antara kita yang mungkin pada bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya sudah ditinggalkan oleh keluarganya. Ada yang mungkin bulan lalu atau tahun lalu ditinggalkan oleh anak-anaknya. Ada juga yang mungkin bulan lalu, tahun lalu ditinggalkan oleh orang tuanya, bapak ibunya. Ada juga yang mungkin bulan atau tahun yang lalu ditinggalkan oleh suami atau istrinya. Maka bersyukurlah kita yang pada hari nan fitri ini kita diberikan keluarga yang utuh, keluarga yang lengkap dalam merayakan Idul Fitri ini. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil mahsyar, yaumil hisab, yaumil akhirah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbis salim. Ketika itu tidak ada satupun makhluk yang peduli dengan kita, tidak ada satupun manusia yang peduli dengan kita. Likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni. Waktu itu kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri. Maka baginda Rasulullah lah yang paling sibuk selain kita waktu itu, mencari kita, mengumpulkan kita, membawa kita ke hadapan Allah. Maka Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, ampunkan bagi umatku ya Allah, maafkan bagi umatku ya Allah, dan masukkan ke surga bagi umatku ya Allah yang mereka pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka seluruh umat baginda Rasulullah, termasuk kita jamaah Masjid Nurul Watan Al-Mukhtar ini juga insya Allah akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Tidak terasa Ramadan sudah meninggalkan kita.
Baru saja kemarin rasanya kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tiba-tiba pada hari ini kita sudah berada di Idul Fitri saja. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa waktu berlalu begitu cepat. Maka oleh sebab itu, perpisahan ini merupakan perpisahan yang sangat menyedihkan bagi kita. Perpisahan yang amat duka bagi kita dengan bulan suci Ramadan. Ibarat pepatah Arab mengatakan, "Idza zattal halawat al-wasilah, la arabtal murrat al-qati'ah." Jika kamu merasakan manisnya suatu kebersamaan, maka kamu akan merasakan pahitnya suatu perpisahan. Dan adapun kebersamaan yang paling manis bagi orang beriman ialah ketika mereka bersama-sama dengan bulan suci Ramadan. Dan perpisahan yang paling menyakitkan bagi orang yang beriman ialah ketika mereka berpisah dengan bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab itu, jangan sampai Ramadan tadi kita lewatkan begitu saja. Karena kalau kita lewatkan begitu saja, kita anggap angin lalu saja, tidak membuat kita bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Tentu kita inilah orang-orang yang celaka. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, waktu itu Rasulullah menaiki anak tangga mimbar. Pada anak tangga pertama Rasulullah ucapkan kata amin. Naik kedua Rasulullah ucapkan lagi kata amin. Sampai di tangga ketiga Rasulullah ucapkan kata amin. Maka sahabat heran bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak ada angin, tidak ada hujan ya Rasulullah. Tidak ada yang berdoa ya baginda Rasulullah. Kenapa setiap kali engkau menaiki tangga anak mimbar tadi ya Rasulullah, engkau ucapkan kata amin?" Maka Rasulullah menjawab bahwasanya malaikat Jibril berdoa dan saya yang mengaminkan. Dan adapun doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Rasulullah yang pertama ialah, celakalah bagi orang yang ketika ia bertemu dengan bulan suci Ramadan, ia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi ia lewatkan begitu saja, tidak bertambah kebaikan-kebaikannya, tidak bertambah keimanannya, tidak bertambah ketaatannya, tidak bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah orang-orang seperti ini. Maka siapapun kita, kalau di hari nan fitri ini kita sama saja seperti sebelum-sebelumnya, tidak ada perubahan lebih baik dalam diri kita, maka kita inilah orang-orang yang celaka. Maka oleh sebab itu, jika kita ingin melihat bagaimana bentuk orang yang pada hari ini, bentuk ciri-ciri puasanya diterima oleh Allah. Yang pertama dalam Quran surah Ali Imran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maksudnya apa? Yang sebelum Ramadan dia adalah orang yang pelit. Yang sebelum Ramadan ia adalah orang yang bakhil, kikir, lokek. Setelah Ramadan ini, di hari nan fitri ini, dia menjadi orang-orang yang dermawan, menjadi orang-orang yang suka berbagi. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghais, orang yang bisa meredam amarah. Yang sebelum Ramadan ia adalah seorang pemarah, setelah Ramadan ia menjadi orang-orang yang penyabar, berarti berhasil puasanya. Dan yang terakhir, wal afina 'anil nas, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang sebelum Ramadan ia adalah seorang pendendam, setelah Ramadan ia menjadi orang-orang yang pemaaf. Jika di hari nan fitri ini sifat ini lahir dalam diri kita, karakter ini ada dalam diri kita, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan adapun amin yang kedua yang diucapkan oleh baginda Rasulullah, dan adapun doanya yang diucapkan oleh malaikat Jibril ialah, celakalah bagi orang yang orang tuanya masih hidup tapi ia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, celaka. Maka dijawab oleh baginda Rasulullah, amin. Maka siapapun kita, di hari nan fitri ini kita masih menyakiti hati orang tua kita, kita masih mengecewakan orang tua kita masih membuat orang tua kita menangis, maka ingat, tidak akan ada sorga untuk kita, la yadkhulul jannah, tidak akan ada sorga untuk kita. Maka oleh sebab itu di hari nan fitri ini, mari sama-sama kita silaturahim kepada kedua orang tua kita khususnya, dan juga kepada keluarga-keluarga dekat kita. Karena apa? Karena momen Idul Fitri bukan hanya merayakan kemenangan, tapi bagaimana kita kembali menjalin silaturahmi kepada saudara-saudara kita, terkhusus kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Dahulu kita diingatkan bagaimana seorang Uwais Al-Qarn, beliau adalah seseorang yang tidak dikenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Karena apa? Baktinya ia kepada ibunya. Singkat cerita, waktu itu Uwais Al-Qarn pernah dianggap gila karena dia membuat kandang kambing di atas gunung, di atas bukit. Orang-orang setempat menganggap dia adalah orang yang gila, orang yang stres. Padahal apa? Ia lakukan itu sebagai bentuk latihan agar nanti
ketika ia sudah kuat, dia bisa menggendong ibunya dalam melaksanakan ibadah haji. Dan tiba waktunya dia bisa melakukan itu, dia gendong ibunya. Dari Yaman ke Mekah dengan jarak yang luar biasa jauh, dia gendong dengan tangan dan kakinya. Dia bawa ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian balik lagi dari Mekah ke Yaman, dia gendong ibunya. Di pertengahan jalan dia bertemu dengan sahabat Abdullah ibnu Amar. Dia bertanya kepada Abdullah ibnu Amar, "Ya Abdullah ibnu Amar, apakah yang saya lakukan ini sudah cukup membalas jasa ibu saya? Saya rawat ibu saya yang sakit ini. Saya gendong dia dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ini balik lagi ke Yaman dari Mekah, ini saya gendong juga, wahai Abdullah ibnu Amar. Apakah sudah cukup saya membalas jasa ibu saya?" Perhatikan jawab Abdullah ibnu Amar. "Wahai Uwais Al-Qarn, apa yang engkau lakukan ini sungguh amat-amat mulia. Tapi kalau engkau tanya Uwais Al-Qarn, apakah sanggup membalas jasa orang tuamu? Ingat Uwais Al-Qarn, setetes saja darah ibumu waktu melahirkan kamu tidak akan pernah bisa kamu balas." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka siapapun kita, kalau pada hari ini kita masih saja menyakiti ibu kita, bapak kita masih mengecewakan kedua orang tua kita, ingat, sorga itu akan sangat jauh dari kita. Bahkan bau sorga pun tidak akan kita cium. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari sama-sama, bagi yang punya orang tua, bagi orang tuanya masih hidup, pulang silaturahim kepada mereka. Karena ini bentuk bakti kita kepada mereka. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa dari hambaku," kata Allah, "dia takwa kepadaku, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia pergi bolak-balik haji umrah, tapi apa? Dia durhaka kepada kedua orang tuanya, dia masih dicap sebagai anak durhaka. Namun barang siapa dari hambaku," kata Allah, "dia tidak takwa kepadaku, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, dia tidak pergi bolak-balik haji umrah, tapi ia berbakti kepada kedua orang tuanya, dia masih dicap sebagai anak yang baik." Begini Allah memuliakan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka jika Allah menyukai orang-orang yang mencintai orang tuanya, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tentu hal yang paling dibenci oleh Allah ialah ketika seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan waktu itu, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maukah kalian saya beritahukan dosa besar di antara dosa besar, kata Rasulullah. Jadi di antara dosa besar ada lagi dosa besarnya. Kalatan kulna, 3 kali Rasulullah mengulang kalimat ini. Qalu ya Rasulullah, katakan ya Rasulullah. Adapun dosa besar yang pertama yaitu al-israku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ternyata setelah dosa syirik kepada Allah, dosa besar yang kedua ialah durhaka kepada kedua orang tua. Maka oleh sebab itu, sehebat apapun kita melakukan amalan di dunia ini, sehebat apapun kita beribadah kepada Allah, tapi kalau kita goreskan hati orang tua kita dengan perbuatan buruk kita menyakiti hatinya, ingat, tidak akan ada ridho, tidak akan ada sorga bagi kita. Maka jangan lupakan dahulu, ada namanya sahabat Al-Qawmah. Beliau ini adalah ahli ibadah luar biasa. Salat tidak pernah tinggal 5 waktu, tidak pernah ia lewatkan. Tahajud pun selalu ia laksanakan pada setiap tengah malamnya. Namun apa yang terjadi? Di akhir hidupnya dia tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena apa? Durhakanya ia kepada ibunya. Maka singkat cerita, sekian lama Al-Qamah dibesarkan oleh ibunya, sampailah ia dewasa. Setelah ia menikah dengan istrinya, dia pergi dengan istrinya tinggal di kota, sedangkan ibundanya tinggal di desa, di tempat yang sangat kumuh sekali, sangat buruk sekali tempat tinggal ibundanya. Maka sekian lama Al-Qamah tidak pernah berkunjung setelah menikah dengan istrinya, tidak pernah datang silaturahim kepada ibunya. Ibu Al-Qamah sungguh kecewa akan apa yang dilakukan oleh Al-Qamah ini. Maka singkat cerita, waktu itu Al-Qamah tiba-tiba pulang ke rumah ibunya. Dia membawa 2 bingkisan, dia membawa 2 hadiah. Dia niatkan untuk ibunya yang satunya, dan satu lagi untuk istrinya. Sampai di rumahnya, di rumah ibundanya, Al-Qamah mengatakan kepada ibundanya, "Wahai ibunda, ini adalah hadiah untuk engkau ibu, mohon diterima ibu." Senang hati ibunda Al-Qamah. Sekian lama Al-Qamah tidak pernah berkunjung ke rumahnya. Sekalinya berkunjung, dia membawa hadiah.
dia membawa bingkisan. Setelah memberikan bingkisan ini, Alqamah pamit pulang dan ibunda Alqamah sangat-sangat bahagia. Setelah Alqamah pamit pulang, ibunda Alqamah membuka bingkisan tersebut. Setelah dibuka, apa isinya? Ternyata kain sutra yang sangat indah. Kain yang sangat indah sekali. Senang hati ibunda Alqamah, seolah-olah semua kesalahan Alqamah dimaafkan oleh ibundanya. Namun selang waktu kemudian, Alqamah kembali datang ke rumah ibunya dan dia mengatakan kepada ibunya, "Ibu, bahwasanya bingkisan ini tertukar. Yang ibu buka itu adalah untuk istriku dan inilah yang sebenarnya untuk ibu." Setelah menukar bingkisan ini, Alqamah kembali pamit pulang dan ibunda Alqamah berhusnuzon, pasti hadiah untuk ibu yang melahirkan Alqamah ini lebih indah daripada sutra sebelumnya. Ketika dibuka bingkisan ini, apa isinya? Ternyata kain lusuh, kain bekas daripada istrinya, dia berikan kepada ibundanya. Hancur hati ibunda Alqamah, hancur sekali hati ibunda Alqamah melihat hal ini, sehingga keluarlah dari mulut ibunda Alqamah, "Ya Allah, Alqamah bukanlah anakku, ya Allah. Alqamah bukanlah putraku, ya Allah. Alqamah tidak pernah aku lahirkan ke dunia ini, ya Allah. Aku tidak pernah melahirkan seorang anak yang bernama Alqamah, ya Allah. Karena hal inilah seorang Alqamah yang begitu hebat ibadahnya kepada Allah, namun di akhir hidupnya dia tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Maka Rasulullah menyaksikan kejadian ini. Waktu itu Rasulullah melihat apa yang terjadi dengan Alqamah. Disuruh sahabat untuk mengulang kalimat La ilaha illallah di telinga Alqamah. Alqamah tidak sanggup untuk menirunya, mengikutinya. Maka apa yang terjadi? Rasulullah mengetahui pasti ada salah besar yang ia lakukan. Karena bagaimana mungkin seorang ahli ibadah tapi di akhir hidupnya tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata Alqamah punya seorang ibu yang ia telantarkan. Dan Rasulullah mengetahui ini, Rasulullah menyuruh sahabat, "Wahai sahabat, panggilkan ibunda Alqamah. Suruh ibunda Alqamah datang ke sini untuk menjenguk Alqamah." Pergilah sahabat untuk memanggil ibunda Alqamah. Sesampai di depan rumah ibunda Alqamah, apa kata sahabat? "Wahai ibunda, sudilah kiranya engkau menjenguk anakmu Alqamah ini. Alqamah sedang sakaratul maut. Dia tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Apa jawab ibunda Alqamah? "Wahai sahabat baginda Rasulullah, bahwasanya Alqamah itu bukanlah anakku. Alqamah bukanlah putraku. Aku tidak pernah melahirkan anak yang bernama Alqamah." Apa kata sahabat? "Wahai ibunda, ini adalah perintah Rasulullah menyuruh kami untuk memanggil engkau." Maka ibunda Alqamah mau menjenguk Alqamah bukan karena Alqamah anaknya, melainkan karena ini adalah perintah atau panggilan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah ibunda Alqamah bersama para sahabat menuju rumah Alqamah. Sesampai di depan rumah Alqamah, waktu itu ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya kepada ibunda Alqamah, "Ya ibunda, benarkah Alqamah anakmu?" "Tidak," kata ibunda Alqamah. "Oh begitu bunda. Kalau begitu ibunda, mohon ibunda, beliau adalah anakmu, Alqamah adalah putramu. Mohon sudinya engkau memaafkan kesalahan anakmu Alqamah ini." Apa kata ibunda Alqamah? "Tidak ya Rasulullah, Alqamah bukan anakku, Alqamah bukan putraku ya Rasulullah." Ternyata begini sakitnya hati seorang ibu. Maka apa? Mendengar kalimat ini, Rasulullah pun mengatakan kepada sahabat, "Wahai sahabat, kumpulkan kayu bakar, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Kita bakar saja jasad Alqamah ini, biar dia tahu bagaimana panasnya di api dunia ketimbang api di neraka nanti." Karena apa? Seorang Alqamah sudah pasti masuk neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada ridho daripada ibunya. Maka mendengar ini, hati ibunda Alqamah luluh dan mengatakan kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, buah hatiku ya Rasulullah. Susah di atas susah aku mengandungnya ya Rasulullah. Sakit di atas sakit aku melahirkannya ya Rasulullah. Mau engkau bakar ya Rasulullah." "Tidak ya Rasulullah. Jangan ya Rasulullah. Dia anakku ya Rasulullah." Karena inilah ibunda Alqamah mau memaafkan kesalahan Alqamah. Apa kata Rasulullah? "Wahai ibunda, maafkanlah kesalahan anakmu Alqamah ini." "Iya ya Rasulullah, aku maafkan kesalahan putraku Alqamah ya Rasulullah." Inilah seorang ibu. Inilah bagaimana orang tua kita, ibu bapak kita. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan kepada mereka, sebanyak apapun kesalahan yang sering menyakiti hati mereka, ingat, tanpa kita minta maaf kepada mereka,
cukup mereka melihat kita dalam kondisi sakaratul maut, cukup mereka melihat kita dalam kondisi darurat, orang tua kita pasti akan memaafkan kesalahan kita. Ini luasnya pintu maaf orang tua kita. Namun sayang seribu sayang, orang tua kita tak pernah bosan memaafkan kita anaknya. Hanya saja kita anaknya yang kadang-kadang suka bosan untuk minta maaf kepada kedua orang tua kita. Ingat, bentuk kedurhakaan bukan hanya berkata kasar kepada kedua orang tua. Bentuk kedurhakaan bukan hanya tidak patuh akan perintah orang tua. Bentuk kedurhakaan juga bisa merupakan bagian dari ketika orang tua kita masih hidup dan dia tinggal di kampungnya. Pada hari ini, di Nan Fitri ini, kita tidak datang untuk bersilaturahmi kepadanya, tidak datang bersilaturahim kepadanya. Dia sudah menanggung rindu yang luar biasa kepada anaknya, tapi kita tidak datang kepadanya dan hancur hatinya. Dan ini merupakan kedurhakaan bagi seorang anak kepada kedua orang tuanya. Maka siapapun kita, kalau kita masih punya orang tua, masih sama-sama, mari sama-sama di hari Nan Fitri ini kita datangi mereka, bersilaturahim kepada mereka, minta maaf kepada mereka. Karena apa? Sehebat apapun kita melakukan amalan di dunia ini, sehebat apapun kita melakukan ibadah di dunia ini, kalau tidak ada ridho dari orang tua kita, semuanya akan sia-sia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, para jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka juga sebagai kisah penutup daripada khutbah Idul Fitri kali ini berdasarkan pengalaman pribadi yang mungkin ini kita anggap adalah orang yang mohon maaf. Beliau kami anggap di kampung itu adalah orang yang kurang secara pemikiran. Kami anggap dia mohon maaf orang yang stres. Tapi apa yang terjadi? Pada saat itu saya berjumpa dengannya. Saya berjumpa dengannya waktu itu di tempat makan gorengan. Sempat makan gorengan waktu itu beliau datang dan dia berkata kepada saya, "Bang, bolehkah aku minta gorengan, Bang?" "Boleh, silakan, Bang. Ambil, Bang." Yang pertama ia makan gorengan tersebut. Minta lagi untuk yang kedua kalinya, "Bang, boleh tak minta sekali lagi?" "Boleh, Bang. Ambil sebanyak-banyaknya, Bang, kalau mau makan, Bang." Dan akhirnya habis lagi satu gorengan. Dia minta sekali lagi kepada saya, "Bang, boleh tak saya minta satu gorengan lagi, Bang?" "Boleh, Bang. Makan sebanyak-banyaknya, Bang." Sudah 3 gorengan ia makan dan akhirnya dia berkata sekali lagi kepada saya, "Bang, bolehkah minta satu saja gorengan lagi, Bang?" "Boleh, silakan ambil sebanyak-banyaknya, Bang." "Terima kasih, Bang," kata beliau. Dan akhirnya sudah saya izinkan dia mengambil satu gorengan lagi. Dia berkata kepada ibu warung tersebut, "Bu, ada sangke asoy tidak? Ada plastik tidak, Ibu?" "Ada." Maka apa? Ternyata satu gorengan itu mau dia masukkan dalam plastik. Kita berpikir wajar, orang ini kurang secara pemikiran, orang ini kurang secara kejiwaan. Masa gorengan satu dimasukkan dalam sangke asoy? Maka waktu itu juga saya penasaran dan bertanya kepada abang ini, "Bang, untuk siapa gorengan satu ini sebenarnya, Bang?" Apa jawab abang yang kurang secara kejiwaan ini? Apa jawaban dia? "Ini untuk mak aku, Tat. Ini untuk ibu aku, Tat." Ya Allah, orang yang dianggap kurang secara kejiwaan, tapi apa? Mulia ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia memuliakan ibunya. Pernahkah terpikir oleh kita, kemanapun kita pergi, kapanpun kita pergi, pernahkah kita pulang waktu itu kita ingat dengan orang tua kita? Tapi dia, apapun yang dia makan, apapun yang dia temui, pasti dia ingat kepada ibunya, pasti dia ingat kepada emaknya. Sungguh ini merupakan tamparan keras bagi saya waktu itu. Yang awalnya saya menganggap dia kurang secara kejiwaan. Tapi apa yang terjadi? Secara hati nurani, dia menang telak di antara kita. Dia menang di antara kita. Dan bisa jadi malaikat menggembakan nama abang ini di langit. Maka oleh sebab itu, kita yang orang tua kita masih hidup sampai sekarang ini, ayo sama-sama kita datangi orang tua kita, silaturahim kepada mereka, minta maaf kepada mereka. Karena apa? Tepat tanggal 31 Maret ini, ibunda kami meninggal dunia setahun yang lalu. Sungguh berat, ya Allah, sungguh berat. Bagaimana cara minta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal, ya Allah? Bagaimana, ya Allah? Sebagaimana caranya, ya Allah? Maka oleh sebab itu, kalau kita masih punya orang tua, masih hidup orang tua kita, pulanglah, minta maaf kepada mereka. Ridallahu fi ridal walidain, wa suhtullahu fi suhtul walidain. Ridha Allah itu terletak kepada ridha kedua orang tua, dan murka Allah
juga terletak kepada murka kedua orang tua. Maka bersyukurlah bagi kalian, bagi bapak ibu, bagi abang-abang yang orang tuanya masih hidup sampai saat sekarang ini. Bersyukurlah. Bagaimana dengan kami yang hari ini, ya Allah, yang ibu bapak kami sudah tidak ada lagi, ya Allah. Sungguh menyakitkan Idul Fitri kali ini, ya Allah. Sangat menyakitkan, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hadirin wal hadirat para jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Sungguh kami berdosa kepada orang tua kami ya Allah, kepada ibu bapak kami ya Allah. Sungguh kami sering melakukan kesalahan kepada sesama manusia ya Allah, sama tetangga kami ya Allah, kepada saudara kami ya Allah, kepada sahabat kami ya Allah. Di hari nan fitri ini ya Allah, maafkan kesalahan kami semuanya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi farada at-taubata wa harrama al-asrar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفوة الأخيار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سادة الأخيار أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا أرحم الراحمين يا الله. Inilah hamba-hambamu ya Allah, anak dari hamba-hambamu ya Allah, menadahkan tangan di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, kau maha pengasih ya Allah, kau maha penyayang ya Allah, kau maha pemaaf ya Allah, kau maha pengampun ya Allah, kau maha penerima taubat ya Allah. Ya Allah, kami bergelimang dosa dan noda ya Allah, kami bergelimang maksiat ya Allah. Banyak perintah-perintahmu yang kami tinggalkan ya Allah, banyak larangan-laranganmu yang kami kerjakan ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kesalahan orang tua kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kau sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Ya Allah, ibu kami ya Allah, susah di atas susah mereka mengandung kami ya Allah, sakit di atas sakit mereka melahirkan kami ya Allah, susah mereka merawat kami ya Allah, mendidik kami ya Allah. Di antara mereka telah meninggal dunia ya Allah. Kami belum sempat berkhidmat minta maaf kepada mereka ya Allah. Ketika mereka masih hidup kami sering khilaf menyakiti hati mereka ya Allah. Ya Allah, inilah anaknya ya Allah, mohon doa kepadamu ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah, selamatkan mereka dari azab kubur ya Allah. Susah mereka di dunia karena kami ya Allah sudah cukup ya Allah, jangan kau susahkan lagi mereka di alam kubur ya Allah.
Ya Allah, tolong kau masukkan ibu kami ke surgamu, ya Allah. Ya Allah, di antara ibu kami masih hidup, ya Allah. Tolong kau sempurnakan iman mereka, ya Allah. Tolong kau berikan amal yang soleh kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, mereka masih membuka aurat, kau tutup aurat mereka, ya Allah. Ya Allah, karena mereka sibuk mengurus kami, ya Allah. Sibuk ingin menyenangkan kami, ya Allah. Sampai mereka melalaikan sholatnya, ya Allah. Melalaikan kewajibannya kepada Engkau, ya Allah. Maka maafkanlah ibu kami, ya Allah. Ya Allah, di antara ayah kami sudah meninggal, ya Allah. Di antara ayah kami sudah meninggal, ya Allah. Susah mereka mencari nafkah untuk kami, ya Allah. Pergi pagi, pulang petang, ya Allah. Kadang-kadang mereka khilaf, ya Allah. Barang haram mereka bawa pulang, ya Allah, agar bisa kami makan, ya Allah. Semata-mata untuk menyukakan kami, ya Allah. Ya Allah, maafkan orang tua kami, ayah kami, ya Allah. Ya Allah, susah mereka di dunia karena kami sudah cukup, ya Allah. Jangan kau susahkan lagi mereka di alam kubur, ya Allah. Hanya karena mereka mencari nafkah untuk kami, ya Allah. Sampai-sampai mereka melakukan kesalahan kepada Engkau, ya Allah, yang akhirnya menyebabkan kemarahan-Mu, ya Allah, kepada mereka, ya Allah. Maafkanlah ayah kami, ya Allah, orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami anak yang soleh, ya Allah, yang doa kami dapat menyelamatkan mereka dari api neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Di antara kami ada yang mempunyai anak, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, solehah, ya Allah. Anak yang hafiz, hafizah, ya Allah. Anak yang bertakwa kepada Engkau, ya Allah, dan berbakti kepada kami, ya Allah. Dan ya Allah, ampunkan semua dosa kami, ya Allah. Siapapun, ya Allah, yang berdoa pada pagi hari ini, ya Allah, ampunkan dosanya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum wa 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.